Di Belarus, hanya dengan minum bir di taman, kamu bisa didenda $200 dan dideportasi. Tapi menikahi wanita lokal, tanpa dokumen, tanpa alasan, tak ada yang menghentikanmu. Ini adalah satu-satunya negara di Eropa yang masih mengeksekusi narapidana dengan satu peluru di belakang kepala, di mana seniman harus mendapatkan izin hanya untuk menyanyikan lagu sedih. Belarus, negara yang begitu aneh hingga dunia pun tak berani menirunya. Dan berikut 10 fakta yang akan mengejutkanmu dan benar-benar memikatmu. Belarus, tempat pria asing datang bukan untuk berwisata, tapi untuk mencari istri. Kamu tidak akan percaya ini, tapi di negara kecil di jantung Eropa Timur, di mana wanita cantik sangat umum, sampai pria-pria berdatangan untuk berburu istri, semua ini benar-benar nyata. Bukan Bali, bukan Paris, tapi Belarus, negara yang terlupakan di peta wisata, namun dijuluki surga kencan bagi pria asing. Di sini ada hampir 1 juta lebih banyak wanita daripada pria, dan bukan wanita biasa. Mereka tampak seperti keluar dari sampul majalah mode, rambut pirang, kulit putih, mata biru dalam, dan yang terpenting sifat lembut, tenang dan pendiam yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Aku dulu pikir ini hanya rumor. Sampai aku menginjakkan kaki di Minsk, kata Carlos Gomez, seorang fotografer asal Spanyol. Semuanya di sini terasa seperti film. Para wanitanya begitu cantik sampai aku tak bisa berpaling, dan mereka benar-benar hangat, tidak dingin seperti yang terlihat. Kisah Carlos bukan satu-satunya. Pria dari Turki, Korea Selatan, AS, Prancis, dari seluruh dunia datang ke Belarus, bukan untuk check-in di tempat wisata terkenal, tapi untuk bertemu, jatuh cinta, dan menikahi wanita lokal. Sementara Belarus menyensor musik, film, bahkan apa yang kamu tulis online, cinta, bagaimanapun, tidak disensor, tanpa batas, dan tak perlu penjelasan. Hei kamu, dari mana asalmu? Aku ingin tahu dari kota mana kamu menonton ini. Tinggalkan komentar agar kita tidak merasa sendiri di pagi hari. Tindakan kecil, tapi memotivasi kami untuk membuat lebih banyak video. Terima kasih dan banyak cinta untukmu. Belarus, di mana musik dan film harus meminta izin untuk eksis. Apakah kamu menyukai musik rock, ingin membawakan lagu ciptaan sendiri, atau hanya ingin memutar film dokumenter tentang masyarakat? Di Belarus, kamu butuh lebih dari sekadar inspirasi kreatif. Kamu butuh izin dari pemerintah. Di negara ini, semua produk budaya, dari musik, film, teater, hingga lukisan, harus melalui proses sensor. Sementara seniman di Polandia, Ukraina, atau bahkan Tiongkok masih punya ruang untuk menyampaikan kritik sosial lewat seni, di Belarus hanya menulis lagu sedih saja bisa ditolak karena mungkin memicu emosi negatif dalam masyarakat. Di sini, kamu tidak boleh merasa sedih, setidaknya bukan di atas panggung. Daftar karya yang dilarang lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan seniman yang ingin tampil di depan publik, bahkan di bar kecil sekalipun, harus menyerahkan konten mereka terlebih dahulu untuk disetujui otoritas budaya. Laguku bukan politis, itu hanya tentang kesedihan anak muda di kota. Kenang Andrei, seorang musisi indie di Minsk. Tapi mereka bilang, tidak. Melodinya terlalu suram, bisa memicu emosi negatif dalam masyarakat. Bagi pemerintah Belarus, budaya bukan hanya hiburan, tapi alat bimbingan moral. Hanya konten yang dianggap tradisional, sehat, tidak mengejutkan, yang punya peluang muncul di TV atau panggung resmi. Ini membuat banyak seniman muda bergerak di bawah tanah, tampil di rumah, atau merilis karya secara anonim di internet. Di negara di mana diam terasa lebih aman daripada menjadi diri sendiri, apa yang kamu dengarkan, tonton, atau bahkan nyanyikan di pesta pernikahan bisa jatuh ke dalam wilayah hukum abu-abu. Namun di balik bayang-bayang sensor masih ada percikan perlawanan sunyi. Lagu-lagu yang dilarang dan film-film yang ditolak tetap hidup diam-diam di USB, pemutaran rahasia, atau dalam ingatan mereka yang menolak untuk tunduk. Belarus, di mana orang-orang hidup di luar waktu. Sementara seluruh Eropa sibuk mengatur jam maju saat musim panas dan mundur saat musim dingin, di Belarus, jam tetap diam, tidak terburu-buru, tidak berubah,
tidak mengikuti arus. Sejak 2011, pemerintah Belarus benar-benar menghapus sistem Daylight Saving Time, keputusan yang bertentangan dengan tren regional, namun mendapat dukungan luas dari warganya. Dan alasannya bukan hanya soal kenyamanan. Orang Belarus percaya, waktu harus melayani kehidupan, bukan sebaliknya. Irina, pemilik kafe kecil di Brest, tertawa ketika ditanya soal mengubah jam. Kami tidak ingin menukar tidur anak-anak atau sarapan tenang orang tua hanya demi menghemat sedikit listrik. Cahaya datang saat datang, matahari terbit sesukanya. Jadi kenapa manusia harus mengejarnya? Cara hidup ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah filosofi yang direndam dalam semangat Slavia. Lambat, penuh pertimbangan, dan selaras dengan irama alam. Tidak heran jika di Belarus banyak orang masih menikmati jalan pagi, menyeruput teh herbal di teras, dan berbicara berjam-jam tentang cuaca. Di dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan produktivitas, Belarus terasa seperti oasis waktu, tempat orang memilih untuk hidup lambat, hidup sepenuhnya, dan hidup mengikuti ritme alam, bukan detak jam digital. Hutan terlarang, tanah suci bagi jiwa-jiwa liar terakhir. Di perbatasan antara Belarus dan Polandia terletak tempat yang tidak bisa dimasuki manusia sembarangan. Hutan kuno, liar, dan misterius, di mana alam tetap tak tersentuh, dan kehadiranmu butuh izin. Inilah Belovezhskaya Pushcha, salah satu hutan purba terakhir yang tersisa di Eropa. Hutan ini adalah rumah bagi bison Eropa, mamalia darat terbesar di benua ini, yang nyaris punah pada awal abad ke-20. Lebih dari 90% populasi yang tersisa kini hidup di hutan ini. Para bison tidak tinggal di kebun binatang atau kandang. Mereka berkeliaran bebas di antara pohon ek berusia ratusan tahun, di bawah udara berkabut dan hamparan daun kering. Svetlana, seorang ahli biologi di Taman Nasional Belovezhskaya, berbagi. Kami tidak menyebut ini tempat kerja. Ini tempat kami melayani alam, bukan mengeksploitasinya. Setiap kali aku melihat bison dari kejauhan, rasanya seperti menyaksikan bagian masa lalu Eropa yang masih hidup. Untuk menjaga keutuhan hutan, pengunjung tidak boleh masuk sembarangan. Mereka harus mendaftar lebih dulu dan didampingi oleh pemandu berlisensi khusus. Jalur sangat dibatasi, dan kebisingan dilarang total. Hanya kamu, hutan, dan keheningan yang belum tersentuh. Belovezhskaya Pushcha bukan tempat untuk berwisata, tapi tempat untuk mengamati dengan tenang, menghormati, dan merenung. Tempat di mana manusia bukan lagi pusat, melainkan hanya pengunjung, rendah hati dan sementara. Belarus, luka sejarah dan keindahan Slavia yang abadi. Jika kamu melihat peta Eropa hari ini, Belarus mungkin tampak seperti sebidang tanah kecil di antara raksasa seperti Rusia dan Polandia. Tapi sedikit yang tahu bahwa tanah ini dulunya adalah medan pertempuran. Bukan hanya meriam, tapi juga identitas dan jiwa suatu bangsa. Selama ratusan tahun, Belarus tercabik-cabik antara Tsar Rusia, Polandia, Nazi Jerman, lalu kembali ke Uni Soviet. Perbatasan berubah, rezim berganti, tapi satu hal tetap. Rakyat di sini terus hidup, menjaga identitas unik yang tak bisa dilebur. Semangat Slavia, tangguh, tenang, dan mendalam. Hari ini, Belarus masih menyandang jejak kuat Rusia. 80% penduduknya menganut Ortodoks Timur. Sebagian besar berbicara dalam bahasa Rusia sehari-hari, dan gereja berkubah emas bisa ditemukan di hampir setiap kota. Kami bukan Rusia, dan kami juga bukan sepenuhnya Eropa. Belarus adalah dirinya sendiri, dan kami bangga akan hal itu. Kata Pastor Mikhail, seorang imam di Gomel, berdiri di depan gereja abad ke-18. Imanlah yang menyatukan kami ketika perang dan politik merobek segala hal lainnya. Orang Belarus memiliki keindahan yang sangat Slavia. Tinggi, anggun, berkulit terang, bermata biru atau abu-abu, dan senyum lembut yang hanya muncul saat kepercayaan sudah didapatkan. Wanita di sini sangat dikagumi, bukan hanya karena penampilan, tapi juga karena kelembutan, ketenangan, dan emosi yang tersembunyi di balik tatapan, setia pada gambaran klasik wanita Eropa Timur. Meski dibelah banyak sejarah, Belarus tetap menjaga nilai-nilai spiritual yang dalam, jenis nilai yang membuat pengunjung teringat bukan hanya desa tua atau gereja berlumut, tapi juga tatapan kasir di SPBU atau sapaan sederhana di dinginnya awal musim dingin. Belarus,
tempat di mana perempuan menggerakkan ekonomi dan pertanian menjadi pelindung saat krisis. Jelajahi Belarus, 10 kenyataan aneh yang begitu unik sampai dunia tak berani menirunya. Dan yang keenam adalah ini, sebuah negara di mana perempuan bukan hanya pendukung, tapi kekuatan utama ekonomi nasional. Di banyak tempat di dunia, perempuan masih dipandang sebagai kaum lemah. Tapi di Belarus, mereka adalah tulang punggung segalanya. Saat para pria pergi bekerja di luar negeri, ke Rusia, Polandia, atau Baltik sebagai pekerja konstruksi, logistik, atau sopir, perempuan tinggal untuk menjalankan seluruh roda negara. Mereka bekerja sebagai akuntan, mengemudikan bus, menjalankan usaha kecil, mengajar, merawat, bahkan bertani. Natalia, seorang perempuan berusia 42 tahun yang mengelola peternakan susu keluarga di wilayah Mogilev, berbagi. Suamiku bekerja musiman di Polandia, tapi di sini aku mengurus 60 sapi, 3 pekerja, dan masih mengantar anak-anak ke sekolah setiap hari. Di Belarus, perempuan tidak menunggu hidup lebih baik datang. Kami menciptakannya sendiri. Memang, Belarus adalah salah satu kekuatan produk susu terbesar di Eropa, mengekspor mentega, keju, dan yogurt ke Rusia, Kazakhstan, dan Tiongkok. Dan jika kamu pikir kentang hanya lauk biasa, ketahuilah bahwa Belarus masuk peringkat 7 besar produsen kentang dunia. Simbol sederhana tapi membanggakan. Fondasi pertanian yang kuat ini telah menjadi perisai lembut yang membantu Belarus bertahan dari gelombang sanksi dan krisis pangan global. Saat banyak negara mengalami kekurangan gandum, minyak goreng, dan kebutuhan pokok, Belarus tetap stabil, sebagian besar berkat tangan-tangan perempuan yang bekerja keras. Di tempat di mana orang jarang membicarakan mimpi besar, tapi bekerja dengan ketekunan luar biasa, Belarus membuktikan bahwa negara kecil dengan ladang luas dan perempuan tak kenal lelah, tetap bisa berdiri kuat di tengah badai dunia. Belarus, keindahan masyarakat tanpa sekat. Jika kamu mengira negara yang jarang dikunjungi turis pasti tertutup dan konservatif, maka Belarus akan mengejutkanmu dengan cara yang menyenangkan. Orang Belarus mungkin tidak tertawa lebar atau menyambutmu dengan semangat ala Latin, tapi kehangatan mereka datang dengan cara yang sangat Slavia, lambat, tulus, dan dalam. Setelah hati mereka terbuka, mereka memperlakukanmu seperti keluarga, tanpa peduli dari mana asalmu, warna kulitmu, atau agamamu. Jamal, seorang pengusaha asal Mesir yang telah tinggal di Minsk hampir 10 tahun, berbagi. Aku datang ke sini untuk kuliah, lalu menetap dan membangun keluarga. Istriku orang Belarus. Keluarganya menerimaku tanpa ragu. Di sini, jika kamu hidup dengan baik dan menghormati budaya lokal, kamu akan dicintai. Memang, banyak orang Belarus terbuka terhadap hubungan lintas budaya. Pernikahan antara warga lokal dan orang asing, dari Turki, India, Vietnam, hingga Nigeria, tidak lagi dianggap aneh. Mungkin karena orang Belarus percaya bahwa hubungan manusia ditentukan oleh perasaan, bukan paspor. Meski pendapatan rata-rata tidak tinggi, kamu jarang melihat gelandangan tidur di jalan atau anak-anak mengemis di kota besar. Ini sebagian karena sistem kesejahteraan yang cukup stabil, tapi terutama karena masyarakat di sini tidak membiarkan siapapun benar-benar tertinggal. Tentu saja, jika kamu bisa sedikit bahasa Rusia atau Belarus, bahkan hanya sapaan sederhana, pintu akan terbuka lebih cepat. Senyuman, jabat tangan, atau sekadar privat, halo, bisa membawa pada obrolan panjang ditemani teh hangat dan roti gandum hitam. Di Belarus, kamu tidak perlu berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Cukup jadi dirimu sendiri, dan kamu tidak akan merasa asing. Hidup di Belarus damai, terjangkau, tapi musim dinginnya bukan main. Kamu mungkin jarang mendengar Belarus dibahas di media atau media sosial, tapi jika kamu bertanya pada orang asing yang pernah tinggal di sini, mereka akan bilang, hidup di Belarus terasa seperti detak jantung yang tenang, tidak kacau, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak sepenuhnya mudah. Kota-kota seperti Minsk, Brest, atau Grodno memiliki gaya hidup yang disiplin dan damai, tanpa klakson keras, tanpa dorong-dorongan, dan sangat sedikit kejahatan jalanan. Keteraturan adalah norma budaya. Kamu akan melihat orang-orang antri dengan tenang di halte, menyeberang di zebra cross, dan hampir tidak pernah menerobos lampu merah, bahkan saat jalan kosong. Ana, mahasiswa asal Brasil di Universitas Negeri Belarus, bercanda.
Awalnya aku kira orang Belarus dingin, tapi sebenarnya mereka hanya pendiam. Tapi saat kamu butuh bantuan, mereka akan berjalan 3 blok hanya untuk menunjukkan alamat yang benar. Dari segi biaya hidup, Belarus masih dianggap sebagai salah satu negara Eropa yang paling lega untuk anggaran terbatas. Di ibu kota Minsk, sewa apartemen satu kamar sekitar $400 per bulan. Dengan biaya makan, transportasi, dan utilitas juga cukup terjangkau. Namun, harga mulai naik setelah gelombang migrasi dari Rusia dan Ukraina, terutama pasca konflik. Pendapatan bulanan rata-rata berkisar $450–700, jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Afrika atau Asia Selatan, namun masih jauh di bawah Eropa Barat. Karena itu, orang Belarus cenderung hidup hemat, jarang makan di luar, dan lebih memilih produk lokal, terutama produk susu, kentang, dan daging olahan dingin. Namun, yang paling mengejutkan banyak orang bukanlah harga, tapi musim dingin. Suhu bisa turun hingga -20 derajat Celcius, jalanan tertutup salju selama berbulan-bulan, dan sinar matahari mungkin hanya muncul beberapa jam. Dingin kering yang menusuk kulit membuatmu menghargai setiap cangkir teh hangat, mantel bulu tua, dan obrolan di dekat perapian. Belarus mungkin bukan surga cerah, tapi bagi banyak orang, kesederhanaannya, keamanannya, dan keterjangkauannya membuat tinggal sementara menjadi rumah selamanya. Belarus mudah dimasuki, tapi tak semua orang tinggal lama. Di dunia di mana banyak negara memperketat visa seperti gerbang benteng, Belarus diam-diam membuka pintunya, terutama bagi para pelancong yang mencari sesuatu yang berbeda. Saat ini, Belarus menawarkan bebas visa selama 30 hari untuk warga dari lebih dari 70 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan banyak lainnya. Yang kamu butuhkan hanyalah mendarat di Bandara Internasional Minsk, membawa paspor yang masih berlaku, dan senyuman penuh antusias, maka perjalananmu di negara unik ini pun dimulai. Namun kebebasan itu datang dengan beberapa aturan tak tertulis. Jika kamu tinggal lebih dari 5 hari, kamu harus mendaftarkan tempat tinggalmu ke otoritas lokal, baik di hotel, apartemen sewa, atau tinggal bersama teman. Prosesnya tidak sulit, tapi melewatkannya bisa menimbulkan masalah saat keluar dari negara ini. Selain itu, asuransi kesehatan wajib dibutuhkan. Kamu bisa membelinya di Bandara Minsk atau dari perusahaan asuransi resmi. Harganya murah tapi penting, terutama dengan musim dingin yang bisa datang tiba-tiba. Thomas, seorang blogger asal Jerman yang tinggal di Belarus selama lebih dari 2 bulan, bercerita, "Aku datang karena penasaran, tapi tinggal karena seorang gadis." Mendapat izin tinggal lewat pernikahan memang tidak mudah, tapi juga tidak rumit jika kamu serius. Otoritas di sini tidak sedingin yang orang kira. Mereka hanya ingin kejujuran dan dokumen yang lengkap. Jika kamu berencana menetap jangka panjang, 2 jalur paling memungkinkan adalah menikah dengan warga Belarus atau mendapat tawaran kerja dari perusahaan lokal. Dalam kedua kasus, perlu diingat bahwa Belarus tidak merangkul imigran seperti Eropa Barat. Tapi jika kamu menunjukkan nilai dan menghormati budaya lokal, kamu tidak akan ditolak. Di Belarus, visa bukanlah tembok, tapi pintu bagi mereka yang cukup sabar untuk melaluinya. Baiklah, jika kamu menyukai video ini, tekan subscribe, atau jika tidak, tekan like dan beri komentar kenapa. Semoga harimu penuh kebahagiaan. Belarus indah ya, tapi jangan main-main dengan hukum. Hanya minum bir di taman, kamu bisa didenda $200 dan dideportasi. Kamu baru saja membuka bir dan duduk santai di taman bersalju. Di Belarus, tindakan kecil itu bisa membuatmu didenda hingga $200 dan bahkan dideportasi jika kamu orang asing. Belarus mungkin membuatmu jatuh hati dengan kedamaiannya, orang-orang yang ramah, dan hutan-hutan seperti dongeng, tapi jangan tertipu oleh pemandangannya. Ini adalah salah satu sistem hukum paling ketat di Eropa. Sementara seluruh Uni Eropa telah menghapus hukuman mati sebagai prinsip hak asasi manusia, Belarus adalah satu-satunya negara di benua ini yang masih melakukan eksekusi dengan tembakan. Bukan di ruang rahasia, bukan dengan suntikan, tapi dengan satu peluru di belakang kepala di dalam penjara. Metode yang telah ditinggalkan oleh dunia modern, tapi masih dipertahankan Belarus sebagai peringatan keras.
Sebagai satu-satunya negara Eropa yang masih menggunakan hukuman mati, Belarus menganggap hukum sebagai garis yang tak boleh dilewati. Kamu bisa bergerak bebas, tapi itu bukan berarti kamu bisa berbuat sesukamu. Kamu bisa didenda jika kamu merokok atau minum alkohol di taman, jalan-jalan dengan anjing tanpa tali, mengendarai sepeda di zona terbatas, atau sekadar membuang sampah di tempat yang salah. Markus, turis asal Belanda yang didenda $200 karena minum bir di Victory Park, Minsk, berbagi. Aku pikir itu bukan masalah besar, tapi polisi datang dengan cepat dan tidak mau bernegosiasi. Di Belarus, kamu harus bersikap seperti warga lokal atau kamu akan kena masalah. Banyak orang asing telah diperingatkan, didenda, bahkan dideportasi karena tindakan yang dianggap kecil di negara asal mereka. Namun, keseriusan Belarus dalam mengelola perilaku publik dan ketertiban kota, inilah yang membantu negara ini tetap bersih, aman, dan tertata. Sesuatu yang bahkan negara maju pun masih berjuang mencapainya. Di Belarus, kebebasan bukan berarti melakukan apa saja, tapi memahami dan menghormati batasan masyarakat. Dan jika kamu menerima itu, kamu akan menemukan bahwa tempat ini bukan hanya negara, tapi ekosistem sosial yang dijaga oleh disiplin dan kepercayaan. Temukan Belarus, 10 kenyataan aneh yang begitu unik sampai dunia tak berani menirunya. Sebuah tanah yang tidak bising atau mencolok, tapi menyimpan kebenaran aneh yang membuat dunia hanya berani mengamati dari jauh. Dari keheningan cantik para wanitanya hingga hutan terlarang dan hukum yang ketat, setiap detail adalah kepingan teka-teki unik. Jika kamu penasaran dengan sisi lain Eropa yang sangat berbeda, Belarus adalah perjalanan yang tak boleh kamu lewatkan. Fakta mana yang paling mengejutkanmu tentang Belarus? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk menjelajahi tempat-tempat yang jarang dibahas. Tapi wajib kamu tahu, jangan lupa tekan subscribe agar terus bisa menemukan tempat-tempat yang jarang dibicarakan. Tapi wajib kamu tahu.